Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatud dawril awwali lil hifdzi. Khulasatud dawril awwali tining panikah ringkasan periode pertama. Lil hifdzi kaangkui hafalan. Ini ringkasan periode dari mana? Dari Nabi Muhammad mulai masih kecil, mulai lahir sampai beliau hampir umur 40 tahun. Ringkasan ceritanya seperti ini. Ini untuk hafalan. Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa Aminatul Qurasyiyah. Sayyiduna dining gusteh kita, Sayyiduna tining gusteh kita Muhammad panika Nabi Muhammad ibnu Abdullah potranah Abdullah wa Aminata ben potranah Aminah al-Qurasyiyah sebangsa Quraisy. Jadi orang tua Nabi, ayah Nabi yaitu Abdullah, ibu Nabi yaitu Aminah. Nabi berasal dari bangsa Quraisy. Ini Nabi. Huwa akhirul anbiya'i wa rasulullahi ila jami'in nas. Huwa tining sayyiduna Muhammad, huwa tining kanjeng Nabi Muhammad, akhirul anbiya'i panika akhirah banyak-banyak para nabi, wa rasulullahi ben utusan Allah ila jami'in nasi maring sekabehna manusia. Liya'budu sopaja nyembah atau sopaja ibadah pasiraan nas Allah hadaka Allah wahdahu halai ketibian Allah wala yusyriku bentak nyekutuagi pasirah annas bihi kalaban Allah syai'an deka situng-situng. Jadi Nabi Muhammad adalah akhir para nabi. Artinya tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau misalnya ada orang ngaku-ngaku menjadi nabi sekarang ini, maka orang itu telah berdusta. Kenapa? Karena tidak ada nabi lagi setelah kewafatan Nabi Muhammad. Ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan dari orang-orang, misalnya ada orang yang bertanya, baik itu dari kalangan agama-agama yang lain. Ya, kalau Nabi Muhammad memang Nabi yang terakhir, lalu kenapa nanti yang akan muncul di akhir zaman adalah Nabi Isa? Kan begitu. Karena tugasnya Nabi Isa, misinya yaitu memerangi Dajjal. Bukan memerangi Rijal, tapi memerangi Dajjal. Jadi nanti di akhir zaman ketika Dajjal itu muncul, maka Nabi Isa itu akan turun dari langit. Berarti kalau begitu kan Nabi Isa Nabi yang terakhir, kan begitu. Katanya Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Lalu kenapa nanti yang muncul di akhir zaman adalah Nabi Isa? Berarti Nabi Isa Nabi yang terakhir. Maksudnya setelah kewafatan Nabi, mulai dari kelahiran Nabi sampai kewafatan Nabi, ya, itu tidak ada Nabi lagi. Dari zaman Nabi dulu, ketika Nabi masih hidup, itu sudah ada orang yang ngaku-ngaku jadi Nabi. Namanya Musailamah al-Kadzdzab. Jadi yang ngaku Nabi itu bukan cuma zaman-zaman sekarang, tapi sudah zaman dulu. Di zaman Nabi itu sudah ada yang ngaku-ngaku menjadi Nabi, namanya Musailamah al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab, yang berdusta. Ya. Nabi Isa itu tidak meninggal. Nabi Isa itu enggak wafat. Tapi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Kalau di dalam kitab Qissatul Isra wal Mi'raj, Nabi Isa itu diangkat ke langit yang kedua. Diangkat ke langit yang kedua. Jadi Nabi Isa itu enggak meninggal, enggak wafat. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke atas langit, yaitu di langit yang kedua. Ya. Jadi sampai sekarang enggak meninggal Nabi Isa. Nanti ketika turun Dajjal, ya, Dajjal itu turun, baru Nabi Isa turun untuk memerangi Dajjal.
Dan syariatnya Nabi Isa nanti tetap mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Ya. Jadi Nabi Isa sampai sekarang ini belum meninggal, enggak wafat. Allah simpan Nabi Isa di langit yang kedua. Nanti begitu Dajjal itu muncul di akhir zaman, maka Nabi Isa juga akan turun dari langit yang kedua untuk memerangi Dajjal. Karena hanya Nabi Isa yang bisa mengalahkan Dajjal. Imam Mahdi gak mampu mengalahkan Dajjal. Imam Mahdi gak mampu mengalahkan Dajjal. Yang mampu mengalahkan Dajjal itu hanyalah Nabi Isa. Dan syariatnya Nabi Isa itu tetap mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Isa mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Jadi syariatnya jadi Nabi Isa itu menjadi pengikut daripada Nabi Muhammad. Salatnya sama, puasanya juga sama, cara salatnya juga sama, begitu. Ya. Jadi setelah Nabi Muhammad, kewafatan Nabi Muhammad, tidak ada nabi lagi. Jadi bukan cuma sekarang ada orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Ya. Jadi kita harus percaya, harus yakin, kita harus beriktikad, berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, penutup para nabi dan rasul, dan tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Wa qad wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal itsnain. Wa qad wulida ben ongku lahiraki. Ya, qad apabila masuk ke dalam fi'il madhi, wulida itu fi'il madhi, maka bermakna tahqiq, artinya sungguh. Wa qad wulida lan ben ongku lahiraki pasera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan di Makkah kota Makkah. Yaumal itsnaini hari Senin ats-tsaniyah asyara tanggal 12 min Rabi'il Awwali dari bulan Rabi'il Awal. Kalau orang sini ngaranin bulan Molot. Bulan Molot itu yaitu bulan Rabi'ul Awal. Kalau kalian cari di kalender bulan Molot itu nggak mungkin ada. Bulan Maulid nggak mungkin ada. Yang ada namanya bulan Rabi'ul Awal atau nanti setelah Rabi'ul Awal masuk Rabi'ul Tsani. Kemudian masuk Jumadil Ula, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, begitu. Tidak ada yang namanya bulan Maulud, itu nggak ada. Paham ya? Jadi Nabi itu dilahirkan di Mekah pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Ada pendapat ulama yang mengatakan bukan tanggal 12 tapi tanggal 9. Ya, kalau misalnya ada ulama, ada kiai, ada ustadz atau ada teman kalian yang mengatakan bukan, Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 9 bulan Rabiul Awal. Jadi kita nggak perlu menyalahkan karena itu juga ada dalilnya. Di antaranya di dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum, di situ disebutkan Nabi lahir pada tanggal 9. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Nurul Yakin fi Siratil Mursalin, fi Sirati Sayyidil Mursalin. Di situ juga disebutkan tanggal 9. Cuman di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin ini disebutkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kita sekarang ini mengikuti yang ini 12 Rabiul. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang berpendapat tanggal 9, ya jangan disalahkan. Gitu ya. Bahkan ada ulama yang sampai mengatakan tanggal 15, yang sampai tanggal 20 itu ada. Cuman yang paling sahih di antaranya yang kita ikuti, ya, yang kita ikuti sesuai dengan kesepakatan para ulama, juga banyak yang berpendapat lebih kuat itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Wa kana ban badah waliduhu paserah abanah Nabi atau bapak Nabi. Wa kana ban badah waliduhu paserah bapak Nabi qad tuwfiya panika ongku sedah atau wafat pasera waliduhu qad tuwfiya panika ongku wafat pasera waliduhu qabla wiladatihi, sebelum kelahiran Nabi. Wadufina ben ebendem atau ekobur ebendem pasera waliduhu bil Madinati kota Madinah. Jadi ayah Nabi meninggal ketika sebelum Nabi Muhammad dilahirkan.
dan ayah Nabi dimakamkan di kota Madinah. Farabbathu maka adidik deka Nabi ummuhu pasera ibunah Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad dididik langsung oleh ibunya. Wa arda'athu banyosowen deka Nabi. Wa arda'at banyosowen hu deka Nabi ba'da ummihi selestarena ibunah Nabi Thuwaibatul Aslamiyatu pasera Thuwaibah al-Aslamiyah. Ya, jadi yang pertama kali menyusui Nabi ya jelas ibunya. Setelah ibunya baru Thuwaibah al-Aslamiyah. Siapa Thuwaibah al-Aslamiyah itu? Pembantu paman Nabi, yaitu Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Thumma Halimatus Sa'diyah, maka kare-kare Halimatus Sa'diyah. Kemudian setelah disusui Nabi Muhammad disusui oleh yang namanya Thuwaibah al-Aslamiyah, baru kemudian Nabi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Kenapa kok dinamakan As-Sa'diyah? Karena beliau Halimah ini berasal dari kampung Bani Sa'ad, dinamakan As-Sa'diyah, As-Sa'ad, karena beliau dari Sa'ad, ya, dari desa Bani Sa'ad. Wa fis sadisati ban dalam tahun ban dalam 6. Wa fis sadisati ban dalam 6 min umrihi dari umrah Nabi tuwfiyat wafat ummuhu pasara ibunah Nabi bil abwai edisah abwa. Jadi ketika Nabi Muhammad itu usia 6 tahun, ibu Nabi meninggal dunia dan dimakamkan di desa Abwa. Mana desa Abwa itu? Baina Makkah wal Madinah, yaitu suatu desa di antara kota Mekkah dan kota Madinah. Fakafalahu maka nanggung hudakan Nabi. Oh belum, ini fahadonathu maka ngerabet dekan Nabi Ummu Aiman. Apa sira Ummu Aiman? Jadi ibu Nabi ini wafat ketika ibu Nabi ini berkehendak ingin ziarah ke makam ayah Nabi di Madinah. Ketika beliau perjalanan pulang, nyampe di tengah perjalanan ibu Nabi sakit, kemudian sampai meninggal dunia, tepatnya di tepatnya di desa Abwa, dan kemudian dimakamkan di desa Abwa. Kemudian setelah itu siapa yang merawat Nabi? Fahadonathu Ummu Aiman. Maka kemudian Nabi dirawat oleh Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman itu? Ummu Aiman adalah pembantu ayah Nabi, pembantu almarhum ayah Nabi. Wa kafalahu benangkung hudakan Nabi jadduhu pasara embanah Nabi. Lalu kemudian Nabi ini diasuh, ya, diasuh karena beliau sudah yatim piatu. Sudah yatim piatu. Lalu siapa yang nanti akan memberi makan kepada Nabi? Akhirnya wa kafalahu jadduhu. Ya, kemudian Nabi ini diasuh, ditanggung oleh kakeknya. Siapa kakek Nabi? Abdul Muttalib. Wa fit thaminati bin dalam beluk 8 min umrihi dari umrah Nabi tu'fiya wafat jadduhu pasara embanah Nabi. Jadi Nabi ketika tadi umur 6 tahun ibu Nabi wafat. Ketika umur 8 tahun baru embahnya Nabi wafat, kakek Nabi wafat. Siapa? Abdul Muttalib wafat. Kakek Nabi wafat. Berarti Nabi kumpul bersama kakeknya itu selama 2 tahun. Ya. Fakafalahu maka nanggung dekan Nabi ammuhu pasara pamanah Nabi Abu Thalibin robana Abu Thalib. Lalu kemudian setelah kakek Nabi ini wafat Nabi diasuh atau ditanggung oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Kumpul Nabi dengan Abu Thalib. Abu Thalib ini paman Nabi. Abu Lahab juga paman Nabi. Ya, tapi Abu Lahab menjadi musuh Nabi. Paman tapi memusuhi. Tapi kalau Abu Thalib tidak. Ya Abu Thalib, ya. Jadi beda Abu Lahab dengan Abu Jahal beda. Kalau Abu Jahal itu nama aslinya Umar bin Hisham, itu Abu Jahal itu. Kalau Abu Lahab tidak, Abu Lahab ini paman Nabi. Abu Lahab. Tapi yang nanggung Nabi di sini adalah Abu Thalib, paman Nabi. Wa fitta si'ati ben dalam tahun sangat, ben dalam sangat. Ya. Wa fitta si'ati ben dalam sangat min umrihi dari umur Nabi
Safaro berangkat pasera Nabi atau perjalanan pasera Nabi ma'ammihi serta paman Nabi Abi Thalibin robana Abi Thalib ila Syami ke negara Syam. Jadi ketika Nabi berusia 9 tahun, kemudian Nabi melakukan perjalanan bersama pamannya Abu Thalib ke negara Syam, ke daerah Syam. Sekarang Syam ini dipecah menjadi 4 negara. Mesir, Jordania, apalagi mana itu? Lupa saya itu. Pokoknya jadi 4 pokoknya. Negeri Syam itu jadi 4 pokoknya. Ya, jadi 4 negara sekarang. Akhirnya ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke negeri Syam bersama pamannya untuk berdagang ketika umur 9 tahun, wara'ahu beningalen dekan Nabi Bahiro paserah Bahiro. Siapa Bahiro itu? Ar-Rahibu sedeti pendeta. Jadi pendeta Bahiro itu melihat Nabi. Jadi pendeta-pendeta zaman dulu itu tidak pernah keluar dari gereja. Mereka yang mereka pelajari yaitu kitab Injil. Kitab Injil yang asli. Kalau sekarang kitab Injil udah banyak perubahan, ditambah-tambahin, kadang ada yang dikurangin. Ya, tapi kalau di zaman Nabi zaman dulu itu kebanyakan kitab Injil itu kitab Injil yang asli. Jadi tahu siapa pendeta Bahiro ini, tahu ciri-ciri seseorang yang akan menjadi nabi. Karena Nabi di situ sudah memiliki tanda-tanda. Nabi di situ sudah memiliki mukjizat ketika Nabi sudah berusia umur 9 tahun. Ya, Nabi sudah memiliki mukjizat. Di antaranya ketika Nabi ini berjalan, ada awan yang selalu menaungi Nabi. Itu termasuk mukjizat Nabi. Jadi tahu pendeta Bahiro, ini kok anak kecil ini kok lain, kok seakan-akan ini memiliki tanda-tanda kenabian. Akhirnya fa'arrafahu, ya, maka apareng oning pasera ar-rahib atau Bahiro hudaka ammuhu Abu Thalib. Jadi dikasih tahu, ini siapa? Ini jadi pendeta Bahiro itu ngomong kepada siapa? Paman Nabi ngomong, ini anak kecil ini siapa? Ini keponakan saya, namanya Muhammad. Kalian mau kemana? Saya mau ke Syam. Udah balik, jangan ke Syam. Aku melihat tanda-tanda pada anak ini. Suatu saat anak ini akan menjadi pemimpin besar di dunia. Suatu saat anak ini akan menjadi utusan Allah. Saya khawatir, saya takut ada musuh daripada golongan Yahudi yang nanti akan membunuhnya. Karena golongan kaum Yahudi itu berkeyakinan bahwasanya Nabi yang terakhir adalah berasal dari golongan Yahudi. Padahal bukan. Yes. Wa fil khamisati ben dalam wa fil khamisati wal 20 ben dalam tahun 15 ben dalam 15 min umrihi dari umur Nabi safaro berangkat pasara Nabi. Oh, benih. Wa fil khamisati wal 20 ben dalam segami 25 min umrihi dari umur Kanjeng Nabi safara berangkat pasara Nabi fi tijaratin dalam ngibah dagangan li sayyidati Khadijah eka andik Sayyidah Khadijah. Beranjak Nabi berusia 25 tahun, maka kemudian Nabi melakukan perjalanan ke negeri Syam yang kedua kalinya dengan membawa barang dagangan milik Sayyidah Khadijah. Siapa Sayyidah Khadijah itu? Seorang perempuan paling kaya di negeri di daerah Ka'bah, di daerah Mekah. Jadi seorang perempuan yang paling kaya ketika itu yaitu Sayyidah Khadijah. Banyak orang laki-laki ataupun orang perempuan ya yang bekerja kepada Sayyidah Khadijah. Juga banyak daripada kalangan saudagar, orang-orang kaya di negeri Mekah ketika itu yang ingin meminang atau ingin mengawini Sayyidah Khadijah. Tapi Sayyidah Khadijah enggak mau. Ya. Akhirnya wa ba'da ruju'ihi bi syahraini wa ba'da ruju'ihi ben selestarenah abalinah Nabi bi syahraini kalaban oleh 2 bulan tazawwaja. Maka akabin pasara Kanjeng Nabi biha kalaban Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah dilamar oleh orang-orang kaya di Mekah ketika itu, tapi Khadijah enggak mau. Maunya cuman sama Nabi Muhammad. Ya. Maunya sama Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad kok mau dengan Nabi Muhammad? Satu, secara fisik Nabi Muhammad ganteng, tampan luar biasa. Makanya Nabi Muhammad dijulukin Al-Badru, bulan
purnama. Bulan purnama, kalau kita ngelihat bulan purnama kan bagus, cantik bulan purnama, ganteng luar biasa. Nabi Muhammad dijulukin Al-Badru, Tola'al Badru alaina. Ya. Secara fisik tampan Nabi Muhammad ganteng, akhlaknya bagus, akhlaknya baik, budi pekertinya baik. Ya, makanya saya ngomong kepada kalian, kalau kalian pengen ganteng, perempuan kalau kalian pengen cantik, perbaikilah akhlak kalian. Ya, skincare itu nggak jamin kalian akan membuat cantik, nggak jamin. Justru semakin rusak muka kalian kalau nggak cocok. Jadi kalau kalian pengen cantik, kalau yang laki-laki pengen ganteng, perbaikilah akhlakmu. Insya Allah kalian terlihat. Kalau secara fisik memang iya, hitam orang, nyorengat, iya, tapi akhlaknya baik, akhlaknya bagus, maka akan disenengin oleh semua orang. Ganteng, cantik, luar biasa seperti artis, tapi nggak punya aturan, sama orang tuanya ngelawan, sama gurunya ngelawan, ya, siapa yang suka sama orang seperti itu? Sok-sok jadi preman. Kalau saya punya murid seperti itu tak tendang sama saya. Berani ngelawan kepada guru tak tendang sama saya. Tapi ini cantik, bodoh amat meskipun cantik. Tapi ini ganteng, walah, gak ngaruh. Ya, jelek, pendek, hitam, bau, tapi akhlaknya baik, insya Allah tetap disenangi oleh orang lain. Ya, dia akan merawat dirinya sendiri secara fisik. Paham ya? Yes. Jadi kenapa Khadijah, Sayyidah Khadijah, perempuan paling kaya, kok senang kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad memiliki akhlak yang baik. Akhirnya, wa kana umruha arba'ina sanatan. Wa kana ban bada umruha panapa umurah Sayyidah Khadijah arba'ina sanatan panika 40 tahun. Panika 40 sanatan arah-arah tahun. Jadi ketika itu Sayyidah Khadijah ketika menikah dengan Nabi, usia umur Sayyidah Khadijah ketika itu berusia 40 tahun. Wa fil khamisati ban edelem wa fil khamisati wa thalathina ban edelem 35 min umrihi dari umur Kanjeng Nabi ishtaroka agabung atau ngancain pasirnya Kanjeng Nabi. Ya, ishtaroka ngancain pasirnya Kanjeng Nabi atau apa tuh namanya? Kalau dalam bahasa Jawanya sih punya saya itu nyekutoni. Ya. Tapi enggak, maksudnya begini, membantulah istilahnya. Ishtaroka ngancain pasirnya Kanjeng Nabi atau bantu pasirnya Kanjeng Nabi. Ma'a Quraisyin sertana kaum Quraisy fi bina'il Ka'bati yang dalam bangun Ka'bah. Jadi ketika Nabi berusia 35 tahun, Nabi ikut bersama kaum Quraisy membantu kaum Quraisy dalam membangun Ka'bah. Berarti Ka'bah baru dibangun. Udah dulu di zaman Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah pertama kali itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi yang namanya bangunan lama-lama akan rusak. Jadi ketika Nabi Muhammad usia 35 tahun, baru bangunan Ka'bah itu diperbarui lagi, dibangun lagi yang namanya Ka'bah itu. Yes. Wa hakama ben ngokomen pasada Kanjeng Nabi bainahum yantarana kaum Quraisy fi waqil hajaril aswadi dalam nyabek hajar aswad maka nahu dekat tempatah hajar aswad. Ya, jadi yang menghukumi ini hajar aswad ini ditaruh di sini itu Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad yang naruh itu. Wa qad istahara ban ongku terkenal atau masyhur ya. Wa qad istahara ban ongku masyhur atau terkenal pasada Kanjeng Nabi baina qaumihi yantarana kaumah Nabi bil khisalil mahmudati kalaban banyak pakerti al mahmudati seepoci. Nabi Muhammad terkenal di antara kaumnya dengan budi pekerti yang terpuji, yang baik. Kalau kita terkenal apa dengan masyarakat kita? Terkenal apa? Terkenal nakal, terkenal meler,
Kalau Nabi Muhammad terkenal, terpuji dengan akhlak-akhlak yang baik. Siapa? Muhammad. Oh, Muhammad yang jujur itu, Muhammad yang baik itu, Muhammad yang halus, yang lembut, yang lemah lembut. Begitu. Kalau kita terkenal apa? Siapa? Itu si A itu. Oh, si A, anaknya bapak ini, yang meler, yang ngicoan. Makanya itu kalau kita pengen terkenal baik di antara orang lain, berusahalah berperilaku yang baik. Kalau bukan miliknya, jangan. Kalau bukan milik kita, jangan diambil. Saya nggak pernah ngajarin kalian jadi maling. Paham ya? Wa kanu ban bada pasera qaumuhu wa kanu yuhibbunahu. Wa kanu ben bada pasera qaumuhu yuhibbuna panika cinta pasera qaumuhu hudak ka nabi. Wa yahtarimunahu ben amul jaaki pasera qaumuhu hudak ka nabi. Akhirnya karena Nabi Muhammad terkenal dengan budi pekerti yang baik, yang terpuji, maka kaumnya Nabi Muhammad, masyarakatnya semuanya itu mencintai Nabi Muhammad dan memuliakan Nabi Muhammad. Hatta laqabuhu bil amini. Hatta laqabuhu, sampai ajulukin pasirah qaumuhu hudak nabi bil amini kalaban al amin. Saya percaya, yang dipercaya. Sampai mereka itu menggelari Nabi Muhammad, menjuluki Nabi Muhammad dengan sebutan Al-Amin. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Al-Amin, yang terpercaya. Ini. Waqad hafizahu ban ongku ajegeh dek ka Nabi Allahu pasira Allah. Waqad hafizahu ban ongku ngeraksah atau ajegeh dek ka Nabi Allahu pasira Allah min a'malil jahiliyati, dari banyak-banyak amal atau dari banyak-banyak kelakuan bodoh. Jadi Nabi Muhammad itu memang dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang bodoh, perbuatan-perbuatan jahiliyah. Makanya saya ngomong kepada kalian, ya, semua para nabi dan rasul di dalam kitab tauhid itu disebutkan semua para nabi dan rasul itu adalah maksum. Apa maksum itu? Terjaga dari perbuatan maksiat. Jadi dari perbuatan maksiat semua nabi itu maksum, dijaga oleh Allah. Jadi nggak ada nabi yang maksiat, nggak ada. Kaum jahiliyah ini maksiat. Mereka menyembah berhala. Mereka juga meminum minuman keras. Ya. Kemudian wa ahabbal ibti'ada. Wa ahabban lebur pasada Kanjeng Nabi. Wa ahabban lebur pasada Kanjeng Nabi al ibti'ada dek ka jauh anin nasi dari manusia. Hina ma qaraba semangsana semak pasada Kanjeng Nabi al arba'ina deka umur 40 min umrihi dari umrah Kanjeng Nabi. Jadi ketika Nabi Muhammad hampir usianya itu hampir 40 tahun, maka Nabi Muhammad lebih senang untuk menjauh daripada manusia. Ya, menjauh artinya jarang kumpul dengan orang lain sudah. Nabi Muhammad lebih suka menyendiri. Lebih suka menyendiri Nabi Muhammad. Ya, yang namanya dalam kitab-kitab tasawuf itu disebutkan namanya uzlah, mengasingkan diri, uzlah, menjauh dari golongan manusia. Jadi dia lebih senang sendiri beribadah kepada Allah. Wa kana yata'abbadu fi ghari Hira'in. Wa kana ben-bede pasada Kanjeng Nabi yata'abbadu panikah ibadah pasada Kanjeng Nabi fi ghari Hira'in gua Hira. Jadi ketika hampir usia Nabi Muhammad umur 40 tahun, berarti ketika itu usia Nabi berumur 39 tahun. Nabi lebih senang menjauh dari manusia dan lebih senang sendiri beribadah kepada Allah di Gua Hira. Jadi Gua Hira itu tempatnya di atas gunung, namanya Jabal Nur. Ada sebuah gunung di situ namanya Jabal Nur. Di atas gunung itu ada gua kecil namanya Gua Ghara Hira'in, namanya Gua Hira. Ya. Jadi Nabi Muhammad mengikuti ibadah di Gua Hira itu
ala dini jaddihi Ibrahim. Ala dini jaddihi ing atase agamana embanah Nabi Ibrahim, rupana Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Muhammad ketika itu beribadah sesuai dengan cara ibadahnya Nabi Ibrahim. Karena ketika itu Islam masih belum, karena Nabi Muhammad masih belum diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Jadi tetap masih mengikuti agama kakek Nabi Muhammad, kakek moyangnya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim. Ad-dauru tsani min hayatir rasul sallallahu alaihi wasallam, bada'u nuzulil wahyi, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fa ya rabbi waffiqni bitaqwa, ya Allah, fa ya rabbi irhamni bihusnil khatimati.